Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku 10 RPL, kita jumpa lagi dengan pembahasan materi pemrograman dasar. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma itu sendiri, maka di sini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data, dan nanti akan Ibu contohkan penerapan atau penggunaan tipe data itu sendiri dengan contoh-contoh pada pemrograman C++. Oke, anak-anakku, kita simak pembelajaran kali ini dengan tayangan-tayangan yang nanti Ibu sampaikan. Tetap semangat untuk kalian, jangan lupa jaga stamina. Salam sehat selalu. Oke, kita mulai ya anak-anak. Anak-anakku, kita akan membahas tentang variabel terlebih dahulu ya. Oke, variabel bisa dikatakan sebagai tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggilnya kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama atau identifier dan nilai. Coba kalian perhatikan contoh di tayangan berikut. Di sini kita contohkan ada 4 variabel. Yang pertama, nama variabelnya adalah username. Yang kedua, nama variabelnya adalah nama. Yang ketiga, variabelnya disebut dengan harga. Dan yang keempat, harga total. Oke anak-anak, untuk username itu sendiri bisa kita isi dengan sesuatu yang mempunyai nilai itu tadi ya. Untuk username dicontohkan di sini, isi variabel dari username adalah uvar. Terus yang kedua, variabel nama bisa kita isi dengan nama, dicontohkan di sini Zufarendra. Terus variabel harga dicontohkan di sini berisi nilai 2.500, dan untuk harga totalnya dicontohkan di sini berisi nilai 34.000. Jadi anak-anak, untuk variabel nilainya itu bisa berubah, bisa diisi, bisa dikosongkan, dan nantinya bisa dipanggil kembali. Jadi variabel itu suatu tempat yang nilainya bisa berubah. Jelas ya anak-anak? Nantinya kita dapat lebih memahaminya kalau kita sudah mencontohkan pada suatu program yang nanti kita pelajari. Nah, di sini tempat itu ada 2, nantinya Ibu jelaskan ke slide berikutnya, yang namanya variabel dan yang satunya konstanta. Nanti kita lihat ya perbedaannya antara variabel dan konstanta itu sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Oke anak-anak, untuk variabel, berhubung nanti kita menggunakan program C++, jadi di sini akan Ibu terangkan tentang variabel yang digunakan dalam bahasa C++ itu sendiri. Nah, untuk penamaan variabel, di mana kita membuat atau mendefinisikan variabel itu sendiri, ada penulisan yang harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Oke, kita simak kaidah-kaidah itu apa saja.
dapat kalian baca di sini nomor 1 sampai 6. Nah, untuk yang nomor 1 coba kalian baca, variabel harus diawali dengan huruf A besar sampai Z besar, atau A kecil sampai Z kecil, atau karakter garis bawah atau underscore. Yang kedua, selanjutnya dapat berupa angka, yaitu 0 sampai 9, karakter garis bawah, dan tanda dolar. 3. Panjang variabel boleh 32 karakter atau lebih dari 32 karakter, tetapi hanya 32 karakter pertama yang dibaca. Yang keempat, ingat, tidak ada spasi. Nah, untuk keterangan yang nomor 4 ini tidak boleh ada spasi, itu biasanya diganti dengan underscore atau tanda garis bawah itu tadi. Terus yang kelima, case sensitif, artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Jadi nanti kalau kalian mengidentifikasikan sebuah variabel pada program kalian itu memakai huruf besar, maka di saat kalian memanggil nama variabel tersebut juga harus dengan huruf besar. Jadi meskipun coba kalian lihat nomor 1 ya, A besar sampai Z besar, atau bisa A kecil sampai Z kecil. Nah, di situ nanti case sensitifnya itu akan berperan di situ. Jadi kalian harus konsisten. Kalau pakai huruf besar, maka di saat pemanggilan variabel tersebut juga harus dengan huruf besar. Kalau kalian memakai huruf kecil, maka di saat pemanggilan variabel tersebut nantinya juga harus huruf kecil walaupun nama variabelnya sama. Bisa Ibu contohkan di sini, misalkan variabel nama. Nah, kalian menuliskan variabel nama tersebut N-nya pakai huruf besar, maka di saat pemanggilan nanti kalian memanggil variabel nama, N-nya juga harus dengan huruf besar. Walaupun kata-katanya sama, tapi penulisan harus kalian perhatikan. Jelas ya? Terus yang nomor 6, variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada di C++ tersebut. Saya contohkan di sini, misalkan nanti kalian membuat nama variabel tidak boleh dengan kata kunci dalam C++. Contohnya cout atau mungkin in itu adalah kata kunci pada C++ itu sendiri. Jadi kalian mengidentifikasikan atau membuat nama variabel jangan menyamai kata kunci tersebut. Jelas ya? Oke. Anak-anak, jadi dapat kita simpulkan ya di sini. Lihat tayangan berikut. Berikut ini adalah hal-hal penting dalam penulisan variabel pada pemrograman C++. Yang pertama, nama variabel bersifat case sensitif. Maksudnya, kesalahan dalam mengetik huruf besar atau huruf kecil dalam memanggil variabel akan membuat si variabel ini tidak terpanggil. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya ya. Maksudnya di sini adalah kalian harus konsisten. Kalau pakai huruf besar, silahkan memanggilnya juga memakai huruf besar. Kalau pendefinisiannya memakai huruf kecil, silahkan memanggilnya juga harus memakai huruf kecil.
Jelas? Oke, kita lanjut. Nomor 2, pemberian nama variabel harus unik. Tidak boleh sama dengan kata kunci bawaan C++ maupun fungsi. Jadi tidak boleh bertabrakan dengan kata kunci atau kata dasar maupun fungsi yang ada di C++ tersebut. Terus nomor 3, sebuah variabel tidak boleh mengandung spasi. Kalian dapat menggantinya dengan underscore atau garis bawah, atau bisa juga pada kata berikutnya kalian boleh mengawalinya dengan huruf besar. Ya, meskipun disambung, tapi kata yang kedua bisa karakter pertama diganti dengan huruf besar. Jadi tidak boleh mengandung spasi. Terus yang keempat, hanya boleh diawali dengan huruf dan underscore. Tidak boleh diawali dengan angka atau karakter atau simbol khusus. Yang kelima, jika nama sebuah variabel lebih dari 32 karakter, maka yang akan terbaca komputer hanya 32 karakter pertama saja. Untuk selebihnya tidak akan dianggap, tetapi masih dapat dieksekusi. Jadi hanya 32 karakter pertama nanti yang akan tampil pada pendefinisian variabel tersebut. Walaupun misalkan lebih dari 32 karakter, dia tetap bisa dieksekusi, tapi dalam pendefinisiannya nanti yang tertulis di program kalian hanya yang 32 karakter pertama tersebut. Jelas ya anak-anak? Oke. Selanjutnya akan kita lihat contoh dari penamaan variabel tersebut. Kalau tadi sudah Ibu jelaskan tentang kaidah-kaidahnya, tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pendefinisian variabel, maka di sini akan Ibu tayangkan contohnya kayak apa sih yang dinamakan nggak boleh ada spasi, harus ada karakter atau simbol yang lain dan sebagainya. Dapat kalian lihat tayangan berikut untuk contoh-contoh dari nama variabel yang bisa yang benar dan yang salah itu seperti apa. Oke, di sini ada tabel penamaan yang benar untuk sebelah kiri dan ada penamaan yang salah. Bisa kalian bandingkan di sini. Nama variabelnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, untuk yang pertama nama siswa. Kalian lihat di situ nama siswa. Nama siswa ada dua kata ya, nama dan siswa. Tapi untuk membuat atau pendefinisian variabel seperti yang kaidah-kaidah yang tadi kalian simak di slide yang sebelumnya, bahwa tidak boleh ada spasi. Jadi nama siswa meskipun dia terdiri dari dua kata, maka nama siswa itu digandeng atau tidak ada spasi. Nah, penulisannya salah seperti apa? Kalian lihat di kolom yang sebelah kanan. Nama spasi siswa. Variabel tersebut tidak benar, lihat dalam kurung ya, salah karena menggunakan spasi. Nah, yang betul seperti apa? Yang sebelah kiri, kolom yang sebelah kiri, nama siswa digandeng ya, tidak ada spasi. Atau kalau mau dikasih underscore juga boleh, nama underscore siswa. Atau bisa juga kalian rubah dengan N-nya besar sama S-nya besar pada kata siswa,
tapi tanpa spasi. Jadi nama siswa, N-nya besar, S-nya besar, tanpa spasi. Terus yang kedua, nama variabel yang kedua, XY12 atau XY12. Ini penamaan atau pendefinisian variabel yang betul. Di sebelah kanannya dicontohkan yang salah ya, ini 12x. Salah karena dimulai dengan angka. Coba kalian ingat di slide yang sebelumnya bahwa tidak dibenarkan penulisan nama variabel itu diawali dengan angka dulu. Jadi harus dengan karakter atau huruf dulu. Jelas ya? Oke. Variabel yang ketiga, harga underscore total. Ini contoh yang benar ya tadi ya, harga underscore total. Nah, coba dilihat tadi Ibu contohkan yang di nama siswa. Karena nama spasi siswa itu salah, bisa kalian ganti dengan nama underscore siswa. Nah, kalian lihat di sini harga underscore total. Maksudnya seperti ini ya. Harga underscore total. Nah, untuk contoh yang salah ini, penamaan yang salah, harga titik total. Ini salah karena menggunakan karakter titik. Ya. Terus yang keempat, jenis motor. Dua kata jenis dan motor ditulis tanpa spasi dan menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil. Ini malah betul, ini dikatakan betul ya, karena dia tanpa spasi, tapi untuk membedakan karena ini dua kata jenis dan motor, dia kombinasikan J-nya besar dan M-nya besar. Terus contoh yang salah, jenis dengan J besar, spasi motor dengan karakter M-nya besar. Tapi di sini dikatakan bahwa ini salah karena menggunakan spasi. Contoh lagi yang terakhir, alamat rumah dengan kombinasi huruf besar di R-nya. Tapi dia tanpa spasi. Nah, ini penulisan yang benar. Nah, untuk contoh yang salah di sebelah kanannya, for. Nah, ini salah karena menggunakan kata kunci bahasa pemrograman. Kenapa? For ini nanti digunakan pada C++ atau dia merupakan kata kunci dalam bahasa pemrograman, bukan hanya di C++ ya. Nanti for ini akan digunakan pada saat kita membuat looping ya, atau perulangan. Jadi ini tidak benar karena dia mengandung kata kunci dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Oke anak-anak, kita sampai dalam pembahasan konstanta. Nah, konstanta itu apa? Bisa kalian perhatikan di sini. Konstanta adalah variabel yang nilainya bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Kalau tadi itu variabel yang pertama tadi itu nilainya bisa berubah, tapi kalau konstanta itu nilainya tetap. Jadi sudah diberi nilai tersendiri yang tidak dapat dirubah. Tapi kalau konstanta nilainya bisa berubah-ubah. Seperti yang di tayangan slide sebelumnya, bahwa misalkan nama siswa, tadi dicontohkan nama siswa atau username. Variabel username isinya tadi uvar ya. Nah, kalau variabel itu isinya bisa dirubah. Misalnya username diganti dengan Wahyu, diganti dengan Leni misalnya. Tapi kalau konstanta itu nilainya sudah tetap.
dan tidak bisa dirubah. Oke, selanjutnya konstanta adalah juga variabel. Bedanya adalah pada nilai yang disimpannya. Terus selanjutnya, jika nilai datanya sepanjang program berjalan dan tidak berubah-ubah, maka sebuah variabel lebih baik diperlakukan sebagai konstanta. Nah, di sini nanti yang perlu kalian pikirkan, kalian tentukan dalam pendefinisian dalam program kalian, mau pakai variabel atau mau pakai konstanta. Kalau dirasa nanti nilainya itu bisa berubah-ubah, kalian bisa mendefinisikannya sebagai sebuah variabel. Tapi kalau nanti nilainya itu tidak berubah, sebaiknya kalian menggunakan konstanta. Oke, kita lanjut dulu. Pada sebuah kode program, biasanya nilai data dari konstanta diberikan langsung di bagian deklarasi konstanta. Lihat ya, nilainya sudah dideklarasikan pada awal pendeklarasiannya. Sebagai contoh, jika kita membuat program perhitungan matematik yang menggunakan nilai pi, ingat ya, nilai pi 3,14 yang mungkin akan muncul di banyak tempat pada kode program, kita dapat membuat pi sebagai konstanta. Penggunaan konstanta pi akan lebih memudahkan penulisan kode program dibanding harus mengetikkan nilai 3,14 berulang-ulang. Jadi daripada nanti kita membuat variabel pi, di situ kita setiap memanggil variabel tersebut, maka kita harus mengisi dengan nilai 3,14. Padahal pi tersebut memang sudah mempunyai nilai 3,14. Jadi sebaiknya untuk pembuatan program nantinya kalian mendeklarasikan pi tersebut sebagai konstanta dengan nilai 3,14 karena nilainya tidak akan berubah. Dan di saat kalian harus memanggil konstanta tersebut, kalian tinggal memanggil nama konstantanya saja, tidak usah mengisi lagi 3,14 terus nanti kita memanggil lagi, misalnya di program selanjutnya kok kita harus memanggil pi tersebut, tidak usah setiap memanggil mengisi 3,14. Jadi kalian cukup memanggil konstanta pi tersebut saja. Karena apa? Nilainya sudah jelas dan tetap atau tidak berubah, yaitu 3,14. Oke, lanjut ya. Oke anak-anak, setelah kita membahas tentang variabel dan konstanta, kita mulai dengan tipe data. Nah, apa itu tipe data? Bisa kalian lihat di tayangan berikut ini, kalian simak, kalian baca dan kalian pahami, serta akan Ibu jelaskan di sini. Oke, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Nah, setiap variabel atau konstanta yang ada dalam program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Maksudnya dari ini begini anak-anak, kita sudah mendeklarasikan
variabel atau konstanta seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk variabel atau konstanta itu sendiri seharusnya sudah ditentukan tipe datanya. Nah, tipe data itu apa? Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Jadi, misalnya yang seperti Ibu contohkan sebelumnya bahwa nama variabel kita contohkan nama siswa. Nah, nama siswa itu dengan tipe data apa toh? Nah, nama siswa itu mengandung apa di dalamnya? Nilainya itu apa? Nama siswa tadi dicontohkan misalnya Leni. Nah, Leni itu kan terdiri dari beberapa karakter. Maka nanti tipe data yang isinya karakter, yang isinya kata-kata itu sudah harus ditentukan tipe datanya itu apa. Nah, untuk macam-macam tipe data nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Ketepatan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer atau terutama memori komputer. Salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai atau yang tepat untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk tipe data itu sendiri bisa kalian di tayangan berikut ini pengelompokan tipe data. Nah, di sini ada bagan tentang tipe data, dijelaskan tentang tipe data. Tipe data terdiri dari primitif dan komposit atau komposit. Nah, untuk primitif itu sendiri, tipe data yang termasuk primitif itu sendiri ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama numerik, yang kedua karakter, yang ketiga boolean. Terus untuk tipe data yang termasuk kelompok komposit itu terdiri dari 5. Yang pertama array, yang kedua record, selanjutnya image, yang selanjutnya data time dan lainnya. Di sini dicontohkan subrank, enumerasi dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya numerik itu apa, karakter itu apa, boolean, array, record dan sebagainya nanti kita lihat pembahasan berikutnya. Dan nanti akan Ibu contohkan penggunaan tipe data itu sendiri dalam suatu contoh programnya biar nanti kalian akan lebih jelas dan lebih mudah untuk memahaminya. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke, pembahasan yang pertama untuk tipe data numerik. Nah, tipe data numerik bisa kalian lihat tayangan ini, kalian baca, kalian pahami. Tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Semua bahasa pemrograman menyediakan tipe data numerik, hanya berbeda dalam jenis numerik yang diakomodasi. Selanjutnya, jenis yang termasuk dalam tipe data numerik antara lain integer atau bisa dikatakan sebagai bilangan bulat dan float atau bilangan pecahan. Nah, kalian sudah paham ya bilangan bulat itu yang seperti apa, bilangan pecahan itu yang seperti apa. Nah, nanti kalau dalam penulisan atau pendeklarasian variabel dengan tipe data
yang integer itu yang bagaimana dan yang float itu yang bagaimana, bisa kalian terapkan pada latihan program nantinya. Oke, kita lanjut. Tipe data single adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang terbatas. Sedangkan tipe data double adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang lebih akurat. Nah, kita lanjut. Karena nanti yang kita pelajari dalam pemrograman dasar adalah dengan bahasa pemrograman C++, maka di sini akan Ibu contohkan penggunaan tipe data maupun variabel konstanta dalam bahasa pemrograman C++ juga. Oke, kita simak. Fungsi cout, jadi COUT, kita membacanya cout, bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, biasanya monitor. Fungsi ini merupakan fungsi khas dari C++. Kebalikannya dari fungsi cout itu tersendiri adalah fungsi cin, CIN, dibaca cin. Fungsi digunakan untuk memasukkan data dari standar input, biasanya keyboard, lalu disimpan dalam suatu variabel. Sebagai contoh, penggunaan cout bisa dilihat pada contoh program berikut. Oke anak-anak, ini adalah contoh pemrograman dengan bahasa C++ ya. Nah, tampilan untuk C++ adalah kotaan yang berwarna abu-abu, dan untuk nanti setelah di run atau di compile ini hasilnya atau outputnya adalah yang kotaan berwarna biru. Nah, di sini dalam program ini nanti kita contohkan variabel itu yang mana dengan tipe data yang sudah kita cantumkan di sini. Nah, untuk awal dari C++ bisa kalian simak di sini. Nah, untuk pendeklarasian variabel bisa kalian lihat dalam contoh itu adalah yang baris ke-6, in x, set, titik koma. Jangan lupa nanti untuk setiap akhir penulisan baris program kalian harus menyantumkan titik koma. Nah, in x, set, titik koma, terus baris berikutnya float y, titik koma. Nah, yang dinamakan variabel adalah pendeklarasiannya ada di baris ke-6 dan baris ke-7. Variabelnya ada 3 di sini, x, set, sama y. Untuk x sama set itu tipe datanya adalah integer. Maka di situ dituliskan int atau in spasi x, set. Terus baris ke-7 float z, titik koma. Nah, untuk variabel z itu tipe datanya float atau pecahan. Sedangkan x sama z tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Baris ke-8, ke-9, dan ke-10 ini adalah pendefinisiannya bahwa variabel x itu kita isi dengan angka 15. Ingat tadi x bertipe integer, jadi harus bilangan bulat. Ingat, 15 bisa diganti atau tidak? Bisa, karena dia sebuah variabel. Y juga sebuah variabel. Bisa saja di situ kalian ganti 5,5 y-nya, terus x-nya 10 juga bisa. Nanti kalau dalam latihan bisa kalian ganti-ganti ya. Terus baris ke-10 set sama dengan x kali y. Nah, ini nanti outputnya bahwa set itu untuk menampung perkalian antara x dan y.
Terus baris ke 11, 12 sama 13 itu contoh penggunaan cout seperti yang Ibu terangkan di slide sebelumnya. Cout untuk apa tadi? Menampilkan output ya. Ya. Oke, untuk baris 11 itu menampilkan output X sama dengan, nah itu di tengah ada pemanggilan X itu sendiri. Kalau mau menampilkan variabel X, maka yang dipanggil adalah variabel X. Kalau untuk menampilkan variabel Y, maka yang dipanggil variabel Y. Baris ke-13, untuk menampilkan set, maka yang dipanggil adalah variabel set. Nah, terus nanti kalau sudah di run, ini hasilnya ada di kotaan yang berwarna biru. Jadi dia akan menampilkan X sama dengan 15, Y sama dengan 2,5 dan Z sama dengan 37. Karena tadi Z adalah hasil perkalian antara X dan Y, atau 15 dikalikan 2,5. Hasilnya berapa? 37. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu modifikasi ya ini untuk programnya biar kalian lebih paham. Nah, untuk contoh tipe data dan variabel seperti di contoh pertama tadi adalah di baris ke-6 dan ke-7. Variabelnya ada X, ada Z dengan tipe data integer, terus ada A, ada B, ada Y dengan tipe data float atau pecahan. Nah, untuk nilai dari variabel X sama Y ini kita contohkan untuk variabel X-nya itu 16 dan Y-nya 2,5 atau 2,5. Nah, untuk perhitungannya atau outputnya itu nanti kita tampung dalam variabel set, terus A dan B. Nah, untuk set, variabel set itu untuk menampung perkalian X sama Y. Kalau A itu menampung X ditambah Y, kalau B untuk menampung atau menyimpan X dibagi Y. Nah, untuk menampilkan hasilnya biar nanti kelihatan untuk X-nya nilainya berapa, Y-nya nilainya berapa, Z sama A sama B nilainya berapa, maka kalian harus menampilkan dengan perintah cout tadi. Nah, di sini di baris ke-13 sampai ke-17 adalah untuk menampilkan nilai dari X itu berapa dengan memanggil variabel X. Untuk baris ke-14 untuk menampilkan variabel Y, dia memanggil variabel Y. Untuk baris ke-15 sampai ke-17 untuk menampilkan set A sama B, yang masing-masing variabelnya harus betul memanggilnya. Kalau menampilkan set ya yang dipanggil variabel set, kalau menampilkan A juga yang dipanggil variabel A, kalau menampilkan B maka yang dipanggil harus variabel B. Dan nanti kalau sudah di run, maka hasilnya akan seperti pada kotaan biru ini. X-nya tadi nilainya berapa? 16. Y-nya berapa? 2,5. Berarti kalau menampilkan set, kita menampilkan set, hasil dari set tadi dilihat rumusnya. Nah, set adalah perkalian dari X dan Y, berarti 16 dikalikan 2,5, hasilnya berapa? 40. Untuk menampilkan variabel A, tadi perhitungannya apa? A itu untuk menampung atau menyimpan nilai apa? X ditambah Y, maka 16 ditambah 2,5, hasilnya berapa? 18,5. Sekarang variabel B, dia menyimpan apa? Menyimpan X dibagi Y, atau 16 dibagi 2,5, maka hasilnya 6,4.
4. Nah, anak-anak, yang slide sebelumnya tadi adalah contoh dari tipe data numerik ya. Sekarang kita lanjut dengan tipe data karakter. Apa itu tipe data karakter? Kalian lihat tayangan ini. Karakter merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter kadang disebut sebagai char atau string. Nah, nanti bisa kalian lihat perbedaannya di mana kita harus memakai tipe data char, di mana kita harus memakai tipe data string. Ya. Nanti di contoh program kita bahas di situ. Selanjutnya, tipe data string hanya dapat digunakan menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam tanda petik 2 atau petik tunggal. Nah, di sini adalah contoh penggunaan tipe data karakter. Oke, kita lihat contoh programnya di baris ke-6, ke-7, 8, dan 9. Nah, oke, bisa kalian amati di sini nama variabelnya di sini apa saja. Yang pertama, variabelnya X. Tipe datanya apa? Integer. Terus X diberi nilai berapa? 5. Bisa diganti? Bisa. Selanjutnya, nama variabel berikutnya adalah href. Tipe datanya apa? Char. Nah, bisa kalian di sini kalian perhatikan char href sama dengan B dengan tanda petik diapit tanda petik 1. Jadi char itu hanya berisi 1 karakter. Nama variabelnya apa di sini? href. Ya. Terus baris ke-9. Variabelnya apa? Kata. Tipe datanya apa? String. Nah, string kata sama dengan Java diapit tanda petik 2. Nah, kenapa di sini tadi Ibu katakan perbedaan antara char dan string? Kalau char itu hanya memuat 1 huruf saja, kalau string itu lebih dari 1 huruf atau berupa kata. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menampilkan variabel X, terus isi variabel huruf dan variabel kata. Di baris ke-11 cout, nah ini akan menampilkan X itu sama dengan apa atau nanti. Nah, maka yang kita panggil adalah variabel X. Ingat tadi X isinya berapa? 5. Di sini sudah ditentukan nilainya bahwa X itu berisi nilai 5. Terus baris ke-12 cout ini untuk menampilkan variabel huruf. Nah, untuk menampilkan variabel huruf ini kita memanggil variabel href ya. href. Tadi tipenya apa? Karakter. Terus baris ke-13 isi dari variabel kata. Nah, maka di sini kita memanggil variabel kata. Tadi isinya apa variabel kata? Java. Tipe datanya apa? String. Nah, kalau kita run di sini program kita, maka hasilnya atau outputnya ada di kotaan yang berwarna biru. Nah, tadi menampilkan apa? X, menampilkan X. Isinya berapa tadi nilai dari X? 5. Terus berikutnya menampilkan isi variabel huruf dengan memanggil variabel href. Isinya apa tadi? Huruf B. Yang terakhir, kita akan menampilkan isi variabel
kata. Di sini kita memanggil variabel kata yang isinya kata-kata apa tadi? Java. Nah, bisa dilihat di kotaan yang berwarna biru. Jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Oke anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang tipe data boolean. Nah, apa itu tipe data boolean? Bisa kalian simak dan kalian pahami di sini ya. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai true false atau benar salah. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, nilai selain 0 menunjukkan true dan 0 melambangkan false. Tipe data ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan pada struktur percabangan if then atau if then else. Oke, di sini adalah contoh dari tipe data boolean tersebut. Pada pengaplikasian di pemrograman C++, kita akan menerapkan pada pengambilan keputusan yaitu if then else. Nah, bisa kalian lihat di baris ke-6 itu hanya sebuah tampilan ya, program pembayaran. Nah, untuk tipe data dan variabel dideklarasikan pada baris ke-7. Coba kalian amati variabelnya apa dan tipe datanya apa. Oke, nama variabelnya adalah tot_blg. Tipe datanya apa? Integer. Nah, untuk baris ke-9 itu kita akan menampilkan sebuah kata-kata masukkan total belanja Anda. Nah, masukkan total belanja Anda. Di sini pengguna program diminta untuk memasukkan berapa total belanjanya. Nah, total belanja tersebut disimpan dalam variabel tot_blg. Nah, di sini dicontohkan penggunaan cin sekarang. Kalau tadi baru cout, sekarang sudah sampai ke cin. Nah, fungsinya dari cin apa? Memanggil total belanja atau variabelnya tot_blg. Jadi di saat pengguna program itu diminta untuk memasukkan total belanjanya berapa, nah total belanja itu diwakili atau disimpan dengan variabel yang kita deklarasikan di atas, namanya tot_blg. Nah, ini ya penggunaan cin itu di sini. Nah, untuk selanjutnya di baris 12, if kurung buka tot_blg lebih besar dari 100.000 tutup kurung, terus kurung awal buka ya, terus cout, selamat, Anda mendapatkan hadiah. Else, cout, terima kasih sudah belanja di toko kami. Maksudnya apa dari suatu pengambilan keputusan menggunakan if else ini? Nah, di sini maksudnya jika total belanjanya itu lebih dari 100.000, maka tampilkan kalimat selamat, Anda mendapatkan hadiah. Tapi atau else, selain itu, kalau belanjanya kurang dari 100.000, maka akan ditampilkan kata-kata terima kasih sudah belanja di toko kami. Nah, anak-anak,
untuk outputnya bisa kalian perhatikan, kalian simak di sini ya. Masukkan total belanja Anda. Di saat kita memasukkan total belanja pada variabel tot_blj tadi ya. Nah, di saat kita memasukkan, kita kan diminta input berapa total belanja kita atau tadi? Masukkan total belanja Anda. Di sini kita contohkan bahwa kita memasukkan total belanjanya itu 150.000. Nah, maka di sini akan ditampilkan selamat Anda mendapatkan hadiah. Karena apa? Yang total belanjanya lebih dari 100.000 kriterianya ya, yang di atas 100.000 akan mendapatkan hadiah atau akan ditampilkan ucapan selamat Anda mendapatkan hadiah. Sedangkan untuk contoh yang kedua, di saat kita memasukkan total belanja itu di bawah 100.000, tadi pada program diperintahkan apa? Kalau di bawah 100.000 maka akan ditampilkan kata-kata terima kasih sudah belanja di toko kami. Nah, di sini kita contohkan ada dua inputan. Yang satu inputkannya belanja itu lebih dari 100.000, maka akan ditampilkan kalimat selamat Anda mendapatkan hadiah. Dan di saat kita menginputkan total belanja itu di bawah 100.000, maka yang ditampilkan adalah kata-kata terima kasih sudah belanja di toko kami, sesuai tadi if else yang kita tampilkan di program kita tadi. Anak-anak, untuk tipe data selanjutnya adalah tipe data array. Nah, untuk tipe data array itu apa? Bisa kalian simak pada tayangan berikut ini. Array atau sering disebut dengan lari adalah tipe data yang sudah terstruktur dengan baik meskipun masih sederhana. Array ini mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe data yang sama atau homogen dalam sebuah variabel. Setiap lokasi data array diberi nomor indeks yang berfungsi sebagai alamat dari data tersebut. Nah, untuk contoh dari tipe data array sendiri nanti akan kita bahas di tayangan dan pembelajaran berikutnya. Oke, silakan dipelajari dulu untuk materi kali ini tentang variabel, konstanta, dan tipe data. Selamat belajar anak-anak, kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Oke, sekian dulu anak-anak untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, semoga apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Barakallah, selamat belajar. Jangan lupa jaga stamina. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.